guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Hari ini aku mau ngajarin kalian lagi beberapa materi yang ada di ekonomi publik, yaitu eksternalitas, pencemaran lingkungan, dan juga bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan satu suara bulat dalam ilmu voting. Nah teman-teman, masih ingat nggak apa itu pengertian dari eksternalitas? Aku jelasin sekali lagi ya, eksternalitas adalah dampak yang dirasakan sama orang lain ketika kita melakukan suatu kegiatan. Eksternalitas ada dua, ada yang negatif dan juga ada yang positif. Berikut adalah contoh untuk eksternalitas yang negatif. Intinya, ketika ada kejadian eksternalitas negatif, kamu tuh bakal ngerasa kesel banget. Contohnya, kayak orang rokok di sebelah kamu, terus kamu ngerasa kayak asap rokoknya itu kan bau banget. Terus kayak misalkan ada anjing dan kucing lagi berantem, sementara kamu lagi belajar, kamu butuh konsentrasi. Atau mungkin ada polusi udara di sekitaran kamu yang itu sangat mengganggu pernafasan kamu. Nah, yang berikut ini adalah contoh dari eksternalitas positif. Ketika terjadinya eksternalitas positif, kamu akan merasa happy banget. Contohnya, kalau misalkan ada satu musik yang diputar dan kamu ngerasa kayak, ih ini tuh gue banget ya lagunya, kayak ngefeelin gitu loh sama lagunya. Terus, bisa juga ketika ada satu penemuan dan penemuan itu bisa berguna untuk masa depan kita. Atau bisa jadi ketika ada orang lain yang sedang bermain musik, kamu senang banget sama lagunya, atau mungkin orang lain yang sedang pakai parfum terus kamu juga suka sama smell-nya. Nah teman-teman, sekarang di samping saya ada grafik titik equilibrium di mana bertemunya penerimaan dan juga penawaran. Nah di titik ini terjadinya eksternalitas yang positif, di mana seimbang ya apa yang kita minta sama dengan orang yang tawarkan, atau mungkin orang sedang menawarkan, itulah yang kita minta. Nah teman-teman, kalau yang satu ini adalah grafik dari terjadinya eksternalitas yang negatif, dimana kalau teman-teman bisa lihat ada garis merah di atas titik equilibrium, itu adalah garis pembayaran dari social cost. Social cost bisa terjadi ketika adanya orang lain yang merasakan efek negatif atau sangat tidak suka akan apa yang kita lakukan, sehingga kita sebagai pihak yang memperbuat kejadian tersebut atau kita sebagai penyebabnya, kita harus membayar social cost itu. Jadi contohnya kalau misalkan ada polusi nih dari pabrik, tentu kan warga-warga di sekitar tuh merasa annoying banget kan, kesel banget nih ada polusi ini. Nah sebenarnya masyarakat sekitar boleh mengenakan social cost terhadap si perusahaan tersebut. Ada berbagai macam cara untuk mengenakan biaya social cost terhadap perusahaan tersebut yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, teman-teman, adalah teori dari Quaise Theorem. Jadi gini, misalnya, tadi kan ada satu pabrik yang memberikan pencemaran lingkungan, entah itu bentuknya polusi atau pembuangan limbah yang ada di sungai. Dimana biasanya di udara sekitar itu kan sangat bersih. Atau mungkin di lingkungan sekitar tempat pembuangan limbah itu yang tadi dibuang di sungai itu dimanfaatkan untuk mencuci baju, mungkin untuk buat mandi, atau masih bisa dipakai untuk memancing, atau mungkin beberapa aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa terjadi di sungai. Tapi dikarenakan sungai tersebut terkena polusi atau pencemaran lingkungan, maka menurut Quaise Theorem, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memberikan inisiatif terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar agar dia memberikan biaya pengganti untuk menggantikan lingkungan yang sudah dirusak tersebut. Jadi tanpa harus diprotes dulu sama masyarakat sekitar, perusahaan sudah punya inisiatif untuk menggantikan fungsi-fungsi lahan yang sudah tercemar. For example, yaitu ketika sungai yang tadi saya ceritakan dipakai untuk memancing, mungkin dipakai untuk mencuci, atau masih mungkin dipakai untuk anak-anak sekitaran itu untuk bermain, maka perusahaan akan menggantikan lahan tersebut dengan lahan lainnya. Bisa saja dia bikinkan satu kolam untuk pemancingan warga, bisa saja dia buatkan taman bermain yang masih mengandung unsur-unsur air yang bisa digunakan untuk anak-anak. Atau mungkin kalau misalkan si sungai itu digunakan untuk mencuci baju atau untuk mandi dan lain-lainnya, maka perusahaan berinisiatif untuk membuatkan MCK atau kamar mandi umum yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar.
Yang kedua adanya transaction cost, dimana kalau ini nih terjadi itu biasanya tunggu diprotes dulu sama masyarakat. Jadi kalau udah masyarakat resah sama hadirnya pabrik tersebut atau adanya pencemaran lingkungan tersebut, maka masyarakat baru lapor sama pemerintah daerah atau mungkin dia akan mendemo si perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan itu. Baru deh nanti si perusahaan akan membayarkan biaya-biaya ganti rugi. Contohnya kayak misalkan di awal perusahaan tidak pernah memplanningkan untuk membuatkan MCK. Tiba-tiba karena masyarakat sekitar udah marah, sungainya tercemar, alhasil perusahaan harus buru-buru mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun MCK atau mungkin kamar mandi umum tersebut. Nah, kalau yang transaction cost ini terjadi setelah perusahaannya didemo dulu atau diberikan protes atau mungkin diberikan peringatan sama masyarakat sekitar bahkan sama pemerintah setempat. Nah, tapi teman-teman, sayangnya private solution ini yang biasanya dikeluarkan sama perusahaan atas inisiatif sendiri ataupun akibat diprotes masyarakat itu jarang sekali berhasil, terutama di negara Indonesia. Kenapa? Karena memang ini biayanya sangat tinggi. Teman-teman masih ingat kan tadi grafik yang saya bilang bahwa adanya social cost di atas dari titik equilibrium. Itu biayanya tinggi sehingga somehow atau mungkin kadang-kadang itu si perusahaan nggak mau membayar biaya ganti rugi itu. Dan alhasil harusnya sih di sini pemerintah yang harus lebih mengambil peran tegas untuk menerapkan kebijakan-kebijakan bahkan mungkin bisa saja mendenda. Nah, nama kebijakan yang biasanya diterapkan sama pemerintah adalah command and control dan juga market based. Biasanya pemerintah menerapkan pajak lebih terhadap perusahaan yang melebihi polusi yang sudah ditentukan. Berikutnya ada yang disebut dengan eco-label, seperti gambar berikut ini. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan pemerintah itu mewajibkan semua perusahaan yang produksi suatu barang yang dapat dijual kepada masyarakat harus berbasis eco-label. Artinya barangnya bisa didaur ulang. Prinsip-prinsip eco-label berdasarkan visual, rasional, dan juga warna loh. Dan pemilihan warna hijau dimaknai sebagai warna ramah lingkungan dan juga indah untuk dipandang mata. Serta eco-label ada 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu dari pemilihan kategori, kriteria, dan juga pengujian sampai dengan verifikasi produk. Tipe yang kedua yaitu berdasarkan kejelasan, ketransparan, bahkan sampai verifikasi yang sangat jelas terhadap produk tersebut. Tipe yang ketiga yaitu harus terperinci seluruh informasi tentang produk atau mungkin bahan baku, bahkan sampai sumbernya itu terperinci jelas dalam kemasan yang ada pada produk yang akan siap dijual. Yang berikutnya kita mau belajar tentang teknik pemilihan suara. Bagaimana sih sistem pemilu yang ada di Indonesia? Contohnya kalau di Indonesia ini adalah sistemnya voting ya, tapi ada 5 tahapan pemilihan suara yang wajib kamu ketahui. Yang pertama adalah aklamasi, di mana dinyatakannya pemenang mutlak, tidak ada lawan lainnya sehingga dialah sang juara utama. Yang kedua adalah suara terbanyak, di mana audiens langsung saja ditanya sama moderator atau mungkin sama MC-nya tentang siapa sih yang mau jadi pemenang. Biasanya metodenya kalau zaman kita dulu pemilihan ketua kelas pakai mengacungkan tangan, jadi tidak perlu menggunakan alat lain-lainnya. Yang ketiga adalah voting atau titik poin. Ini yang digunakan sama Indonesia loh. Masih inget kan kalau kita disuruh milih presiden atau anggota DPR disuruh coblos. Nah, itu termasuk pada metode voting. Yang keempat adalah sistem pilihan ganda, di mana pada satu pertanyaan atau sistem pemilihan terdapat beberapa banyak kategori. Yang kelima adalah demokrasi perwakilan, di mana biasanya cukup ditunjuk beberapa perwakilan-perwakilan saja untuk membulatkan suara. Nah teman-teman, di dalam pemilihan suara ada yang namanya teori log rolling, di mana kalau misalkan ada 4 kandidat pencalonan untuk menjadi ketua. Nah dari 4 ini kita akan menentukan satu saja pemenangnya. Tapi sebelum menentukan satu, dari 4 kita akan memilih 2 dulu. Jadi dari 4 yang mau dieliminasi itu adalah 2. Nah 2 orang dengan suara yang paling terendah, maka dia berhak memberikan suaranya. Orang nomor 3 mau berikan suara terhadap orang nomor 1 atau orang nomor 2. Atau orang nomor 4 juga seperti itu, mau memberikan suaranya terhadap orang nomor 1 atau orang nomor 2. Sehingga nanti akan ada 2 orang yang memiliki suara terbanyak. Berikutnya ada teori dari Wicksell, yaitu mengatakan bahwa pemungutan suara itu harus 100% bulat dan harus mengikuti sistem mekanisme pasar.
Berikutnya ada teori dari Bohannan dan Tulloch di mana mengatakan pada saat proses pemungutan suara, jika rakyatnya semakin banyak atau jumlah masyarakat yang ingin diambil suaranya semakin banyak, maka dibutuhkan biaya untuk memungut suara tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.